Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuka Natasha dari kelas 3A Sistem Informasi dengan NPM 23 1063 12 579. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Ade Andri Hendriadi, SSI MKOM. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai saham, sekuritas saham, review dari aplikasi Stockbit, dan saya akan menganalisa rasio-rasio keuangan pada saham. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian saham. Jadi, apa sih saham itu? Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang diterbitkan dalam bentuk sertifikat. Dengan membeli saham, seseorang menjadi salah satu pemilik atau pemegang saham perusahaan tersebut, sehingga berhak atas bagian dari keuntungan perusahaan atau dividen dan memiliki potensi keuntungan dari kenaikan harga saham. Oke, lanjut. Yang kedua adalah jenis-jenis saham. Nah, jenis-jenis saham itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada saham biasa atau common stock, yaitu pemegang saham memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kemudian dividen dibayarkan jika perusahaan mencetakkan keuntungan. Yang kedua ada saham preferen atau preferred stock. Jadi pemegang saham memiliki prioritas dalam pembagian dividen dan aset jika perusahaan bangkrut. Biasanya tidak memiliki hak suara dalam RUPS. Nah, kemudian yang ketiga saya akan membahas tentang keuntungan dan kerugian dari investasi saham. Yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu mengenai keuntungan dari investasi saham. Yang pertama itu ada capital gain, merupakan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual saham yang lebih tinggi. Yang kedua ada dividen, itu pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham, biasanya dalam bentuk uang tunai atau saham tambahan. Nah, yang kedua ada kerugian dari investasi saham. Yang pertama itu ada capital loss, yaitu kerugian akibat harga jual saham lebih rendah dari harga beli. Yang kedua ada risiko likuiditas, yaitu jika perusahaan bangkrut, pemegang saham adalah pihak terakhir yang mendapat hak atas aset setelah semua hutang dibayar. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada fluktuasi pasar, yaitu nilai saham bisa naik turun secara signifikan dalam waktu singkat. Oke, kalau tadi kita sudah membahas saham secara general, sekarang saya akan membahas tentang sekuritas saham. Jadi apa sih sekuritas saham itu? Sekuritas saham adalah perusahaan atau institusi yang menjadi perantara dalam jual beli saham di pasar modal. Sekuritas saham berfungsi sebagai perantara antara investor atau individu dan bursa efek, seperti Bursa Efek Indonesia atau BEI. Perusahaan sekuritas memiliki peran penting untuk membantu investor melakukan transaksi saham, menyediakan informasi pasar, serta memberikan layanan terkait investasi. Nah, kemudian apa aja sih contoh dari perusahaan sekuritas saham? Jadi contohnya itu yang pertama ada Mandiri Sekuritas, yang kedua ada BNI Sekuritas, yang ketiga ada Mirae Asset Sekuritas, yang keempat ada Indo Premier Sekuritas, yang kelima ada Sinarmas Sekuritas, yang keenam ada Ajaib Sekuritas, dan yang terakhir ada Philips Sekuritas Indonesia. Nah, kalau tadi saya sudah membahas tentang saham dan sekuritas saham, sekarang saya akan membahas tentang rasio keuangan pada saham. Jadi, apa sih rasio keuangan pada saham itu? Jadi, rasio keuangan pada saham adalah alat analisis yang digunakan investor untuk menilai kinerja perusahaan, menentukan nilai saham, dan membuat keputusan investasi. Rasio ini diambil dari laporan keuangan perusahaan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh rasio keuangan perusahaan yang sering digunakan. Jadi pada video kali ini saya punya 6 contoh rasio keuangan perusahaan yang sering digunakan. Nah, yang pertama itu ada rasio profitabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Nah, rasio profitabilitas ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada net profit margin atau NPM. Rumusnya adalah NPM sama dengan pendapatan per laba bersih dikali 100%. Nah, NPM ini mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatan. Jadi semakin tinggi NPM maka semakin baik. Yang kedua ada return on equity atau ROE. Rumusnya adalah ROE sama dengan laba bersih per ekuitas dikali 100%. Nah, ROE ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal pemegang saham.
ROE yang tinggi menunjukkan manajemen yang efektif. Selanjutnya ada Return on Assets atau ROA. Rumusnya adalah ROA sama dengan laba bersih per total aset dikali 100%. Jadi ROA ini menilai kemampuan perusahaan menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Nah, rasio keuangan perusahaan yang kedua yaitu rasio valuasi yang digunakan untuk menilai apakah saham overvalued atau terlalu mahal atau mungkin undervalued atau terlalu murah. Nah, rasio valuasi ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada price to earnings ratio. Jadi rumusnya adalah PE, harga saham per laba per saham. Nah, jadi price to earnings ratio ini mengukur berapa harga yang bersedia dibayar investor untuk setiap unit laba perusahaan. PE tinggi bisa menunjukkan ekspektasi pertumbuhan yang besar, tetapi mungkin juga menandakan saham mahal. Yang kedua ada price to book value atau PBV. Jadi rumusnya adalah PBV, harga saham per nilai buku per saham. Nah, price to book value ini menunjukkan apakah saham diperdagangkan di atas atau di bawah nilai asetnya. Nah, yang ketiga ada earnings yield. Rumusnya adalah earnings yield sama dengan 1 per PE dikali 100%. Jadi earnings yield ini alternatif dari PE untuk melihat tingkat pengambilan laba perusahaan terhadap harga saham. Nah, rasio keuangan yang ketiga itu ada rasio likuiditas yang menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, rasio likuiditas ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada current ratio. Rumusnya adalah current ratio sama dengan aset lancar per kewajiban lancar. Nah, rasio yang lebih besar dari 1 itu menunjukkan likuiditas yang baik. Yang kedua ada quick ratio. Rumusnya adalah quick ratio sama dengan aset lancar dikulang persediaan per kewajiban lancar. Nah, quick ratio ini mengukur kemampuan memenuhi kewajiban tanpa bergantung pada persediaan. Nah, rasio keuangan yang keempat itu adalah rasio utang yang mengukur struktur modal perusahaan dan tingkat risiko keuangan. Nah, rasio utang ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada debt to equity ratio. Rumusnya adalah DER sama dengan total utang per total ekuitas. Nah, debt to equity ratio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk membiayai operasinya. Yang kedua ada debt to asset ratio. Rumusnya adalah DAR sama dengan total utang per total aset. Nah, debt to asset ratio ini menunjukkan proporsi aset yang dibiayai dengan utang. Selanjutnya adalah rasio yang kelima yaitu rasio pertumbuhan yang menilai kemampuan perusahaan untuk tumbuh dari waktu ke waktu. Nah, rasio pertumbuhan ini terbagi juga menjadi 2. Yang pertama itu ada earnings per share atau disingkat dengan EPS. Rumusnya adalah EPS sama dengan laba bersih per jumlah saham beredar. Nah, earnings per share ini mengukur laba yang dihasilkan perusahaan untuk setiap saham. Yang kedua ada dividend payout ratio. Nah, rasio keuangan yang terakhir atau yang keenam adalah rasio aktivitas yang menilai efisiensi perusahaan dalam mengelola aset. Rasio aktivitas ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada inventory turnover. Rumusnya adalah inventory turnover sama dengan harga pokok penjualan per rata-rata persediaan. Nah, inventory turnover ini mengukur seberapa cepat perusahaan menjual persediaannya. Yang kedua ada receivables turnover. Rumusnya adalah receivables turnover sama dengan pendapatan per piutang usaha. Nah, receivables turnover ini mengukur seberapa efisien perusahaan menagih piutang dari pelanggan. Nah, kalau tadi saya sudah membahas tentang generalnya saham, lalu sekuritas saham, dan rasio-rasio keuangan pada saham, sekarang saya akan mereview suatu aplikasi yang berhubungan dengan saham. Dan saya juga akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan trading saham. Nah, aplikasi apa yang saya gunakan yaitu adalah Stockbit. Nah, sebelum saya menjelaskan dan mereview aplikasi lalu saya mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan trading saham, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih aplikasi Stockbit itu. Jadi, Stockbit adalah salah satu aplikasi saham di Indonesia yang menggabungkan platform trading saham dengan fitur sosial untuk diskusi antar investor. Aplikasi ini sangat populer di kalangan investor pemula maupun profesional karena menyediakan akses ke informasi pasar saham sekaligus menjadi tempat berbagi ide investasi.
Nah, sebelum saya melakukan review aplikasi Stockbit dan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan trading saham, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana atau langkah-langkah dari cara membuat akun Stockbit. Sebelumnya saya sudah melakukan pendaftaran pada aplikasi Stockbit dan akun saya juga sudah terverifikasi. Namun saya tidak bisa menampilkannya ke dalam video ini karena ketika di screen record itu hasilnya gelap, yang artinya aplikasi tersebut sangat privasi ya teman-teman. Jadi saya hanya menjelaskan secara general saja bagaimana cara melakukan pendaftaran pada akun Stockbit. Nah, untuk langkah pertama itu kita yang pasti mengunduh aplikasinya terlebih dahulu. Jadi kita bisa mengunduh aplikasi Stockbit ini di Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS. Nah, yang kedua, kita melakukan registrasi akun Stockbit. Jadi setelah melakukan pengunduhan, buka aplikasi Stockbit, kemudian pilih opsi sign up atau daftar. Selanjutnya, isi email aktif dan buat sandi yang aman atau daftar menggunakan Google atau Facebook. Selanjutnya, verifikasi email dan klik pada tautan yang dikirim melalui notifikasi yang ada pada email. Nah, langkah ketiga kita harus membuka rekening saham Sinarmas atau sekuritas. Yang pertama, kita harus mengisi formulir data pribadi terlebih dahulu dan memasukkan data pribadi seperti nama lengkap yang sesuai KTP, nomor telepon, alamat, dan nomor NPWP jika ada, dan ini opsional bagi mahasiswa. Yang kedua, kita harus mengunggah dokumen pendukung, dan dokumen yang perlu disiapkan itu adalah yang pertama ada foto KTP, yang kedua ada foto selfie dengan KTP, yang ketiga ada foto buku tabungan, ini untuk mencocokkan nomor rekening bank, dan yang keempat ada NPWP, ini opsional jika Anda pelajar atau mahasiswa. Nah, yang keempat adalah proses verifikasi. Jadi nanti Stockbit dan Sinarmas Sekuritas ini akan memproses dokumen yang telah kita isi tadi. Kemudian proses verifikasi ini biasanya memakan waktu 1-3 hari kerja. Nah, pada aplikasi Stockbit saya, pada akun saya itu, untuk proses verifikasi ini tidak memakan waktu yang lumayan lama, hanya sekitar 1 kali 24 jam saja. Akun saya sudah berhasil terverifikasi dan saya telah dapat melakukan trading saham. Oke, baik, langsung saja di sini kita akan langsung masuk ke aplikasi Stockbit ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini merupakan tampilan utama dari halaman utama Stockbit ya, teman-teman. Nah, karena akun saya sudah terverifikasi, jadi saya sudah bisa melakukan trading saham di aplikasi Stockbit. Nah, namun sebelum saya melakukan trading saham, saya akan mereview aplikasi Stockbit terlebih dahulu. Nah, saya akan mereview satu persatu apa yang ada di aplikasi Stockbit dan fitur-fitur apa saja yang dapat digunakan pada aplikasi Stockbit. Nah, saya akan melakukan klik di bagian pojok kanan atas. Yang pertama di sini ada laporan ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ada banyak laporannya. Kemudian di sini ada ikon pengaturan berisi notifikasi sosial, notifikasi chat, tipping, pengumuman perusahaan, dan notifikasi lainnya. Oke, kita bisa keluar dan di sini ada pojok kiri atas. Ini ada halaman profil ya, teman-teman. Di sini ada trading balance karena saya belum pernah melakukan trading, jadi trading balance-nya masih Rp0 dan equity-nya masih Rp0. Kemudian di sini ada deposit. Ini apabila saya akan melakukan trading saham, saya harus nama lainnya adalah top up terlebih dahulu. Di sini saya harus melakukan deposit RDN terlebih dahulu ya, teman-teman, sebelum saya melakukan trading saham. Nah, di sini untuk melakukan deposit saya bisa melakukan melalui bank dari transfer. Ini ada Bank BCA, Bank Jago, Bank BRI, BNI, Mandiri, dan transfer dari bank lain. Namun jika saya melakukan transfer dari bank selain Bank Jago, itu nanti akan dikenakan biaya transfer ya, teman-teman. Namun apabila teman-teman ingin melakukan transfer secara gratis, itu harus menggunakan Bank Jago. Nah, di sini saya juga bisa melakukan deposit dengan digital e-wallet. Jadi selain menggunakan bank, di sini bisa menggunakan wallet juga ya, teman-teman. Di sini ada GoPay, OVO, Dana, dan Link Aja. Jadi mudah banget ya, teman-teman, untuk melakukan deposit RDN ini. Oh ya, namun untuk melakukan deposit ini menggunakan e-wallet itu tetap dikenakan biaya transfer ya, teman-teman. Jadi teman-teman jika ingin gratis untuk melakukan deposit RDN ini harus menggunakan Bank Jago. Oke, kita keluar. Nah, di sini ada withdrawal.
Nah, di sini ada ini merupakan saldo yang dapat ditarik ya teman-teman. Ini ada detailnya. Di sini nominal penarikannya masih 0 karena saya belum pernah melakukan penarikan. Saya bisa mengisi nominal yang ingin saya tarik, atau saya bisa langsung tarik saja semua saldo. Namun di sini untuk penarikan itu ada minimalnya teman-teman. Di sini ada Rp10.000 dan ini bisa ditransfer ke link Jago saya. Dan di sini ada keterangan penarikan saldo RDN ya teman-teman. Di sini tidak bisa sembarangan. Oke, kita bisa keluar. Kemudian di sini ada riwayat. Nah, ini ada riwayat deposit ya teman-teman, karena saya belum pernah melakukan deposit jadi riwayatnya masih kosong, dan withdrawal juga masih kosong. Oh ya teman-teman, dan untuk penarikan dari penarikan dari hasil dari trading saham ini bisa kita ambil setelah 2 hari kerja ya teman-teman. Maksudnya nanti dananya itu akan otomatis masuk ke rekening kita itu setelah 2 hari kerja. Jadi teman-teman harus menunggu terlebih dahulu untuk melakukan penarikan dana dari hasil dari trading saham teman-teman. Nah, karena dari history ini masih kosong, nanti saya akan coba tunjukkan jika saya telah melakukan trading saham. Oke, kita keluar dulu. Nah, di sini teman-teman jika scroll ke bawah, ini ada bagian akun, bagian keamanan, akun terhubung, e-statement, transfer saham, e-IPO, smart login, perangkat terhubung, mode gelap, external community, temukan teman, kantong tip, Stockbit Pro, Stockbit Academy, fax, chat support, bahasa, privacy, notifikasi, beri Stockbit rating, pindah ke virtual dan keluar. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini ada sosial media dari Stockbit ya teman-teman. Di sini ada X, ada Instagram, dan ada TikTok. Oke, kita bisa keluar. Nah, ini kita lanjut ya teman-teman. Di sini ada all watch list. Ini merupakan perusahaan-perusahaan yang telah saya tambahkan. Di sini ada beberapa perusahaan seperti Astra, BCA, Mandiri, Garuda, dan lain sebagainya. Di sini juga ada portfolio. Ini masih kosong karena saya belum pernah melakukan trading saham. Nah, apabila teman-teman ingin menambahkan perusahaan ke dalam all watch list, teman-teman bisa melakukan klik tanda plus ini. Kemudian teman-teman bisa mencari melalui kode saham atau mengetikkan saja nama sahamnya apa, atau teman-teman bisa lihat di sini ada perusahaan rekomendasi untuk saya. Kemudian di sini ada perusahaan yang populer dan perusahaan yang sedang trending, atau ini ada kategori indeks, kemudian ini ada kategori syariah, dan ini bisa teman-teman pilih melalui sektor. Di sini ada basic N&D, cyclical, energy, finance, health, industrial, infrastruktur, non-cyclical, property, teknologi, dan transport. Nah, saya akan mencoba untuk mencari saham di finance ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan saham dari Bank Negara Indonesia. Ini kita bisa klik plus saja dan nanti otomatis saham dari BNI ini sudah masuk ke dalam watchlist saya. Oke, kita keluar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saham dari BNI sudah tertampil di all watchlist milik saya. Jadi seperti itu ya teman-teman jika ingin menambahkan perusahaan ke dalam all watchlist. Oke, mungkin kita bisa beralih ke fitur stream ya teman-teman. Di sini fitur stream ini adalah fitur yang hampir sama seperti fitur X ya teman-teman. Di sini kita bisa melakukan posting apa saja di aplikasi Stockbit ini. Jadi kita bisa berkomunikasi dua arah dengan orang-orang. Ini ada yang sedang trending, kemudian ada yang saya ikuti, semuanya ini dari people, kemudian ini ada watchlist. Nah, kita bisa mencari juga streamnya. Lanjut saja kita balik ke berita ya teman-teman. Di sini ada berita-berita tentang saham baru-baru ini. Ini adalah berita-berita yang masih hangat yang baru diposting. Kemudian di bagian ini juga ada riset. Kita bisa melakukan riset. Di sini ada akademi, unboxing, events, dan snips. Teman-teman bisa lihat di sini untuk risetnya. Oke, kita akan berlanjut ke fitur selanjutnya yaitu search.
Nah, fitur search ini teman-teman bisa lihat ini merupakan indeks harga saham gabungan ya. Ini grafiknya teman-teman, di sini ada di angka 7.180,34 per hari ini. Itu bisa dilihat teman-teman, ini turun sebesar 15,38 atau turun sebesar 0,21% per hari ini ya teman-teman, untuk saham secara general di Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat ini merupakan grafik dari satu hari ini ya, teman-teman. Kemudian ini ada grafik dari satu minggu, dan ini ada grafik dari satu bulan terakhir, dan ini ada grafik 3 bulan terakhir, dan ini ada grafik year to date dan lain sebagainya. Nah, jika kita scroll ke bawah, di sini juga ada stream ya, teman-teman. Lanjut, di sini juga ada analisis. Nah, analisis ini bisa kita filter mau 3 tahun, 5 tahun, ataupun 10 tahun. Nah, di bagian analisis ini ada grafik ya, teman-teman. Di sini ada PBV band juga. Oke, kita beralih ke seasonality. Di sini teman-teman bisa lihat ada 10 tahun terakhir ya, teman-teman. Jadi seasonality chart ini adalah berfungsi untuk mengetahui performa musiman suatu indeks atau saham agar bisa memaksimalkan profit dan meminimalisir resiko. Jadi teman-teman bisa lihat di sini mengalami penaikan dan mengalami penurunan di tiap bulan yang berbeda-beda. Di sini warnanya juga sudah ditandai ya, teman-teman. Ini ada grafik dari 10 tahun terakhir. Kita juga bisa filter dalam periode berapapun yang kita inginkan, 1 tahun kah, 2 tahun kah, atau berapa tahun. Oke, kita next ke bagian selanjutnya, yaitu search. Oke, kita kembali ya, teman-teman. Di sini ada intraday. Untuk opennya itu di hari ini itu ada 7.195,72, dan untuk yang tertingginya itu ada di 7.229,71, dan yang terendah di hari ini itu adalah 7.171,26, dan ini ada all marketnya. Untuk lotnya itu ada 195,25 juta, dan value-nya itu ada di 8,73 triliun, dan untuk frekuensinya hari ini itu ada di 1,8 juta. Ini ada regulernya juga, ada negonya juga, kemudian ada cash. Kita bisa scroll ke bawah. Di sini ada foreign domestic activity. Kita bisa filter. Nah, di sini ada per hari ini tanggal 20 November 2024. Untuk frekuensi membelinya itu ada di 2,47 triliun ya, teman-teman, dan untuk frekuensi menjualnya di hari ini itu ada di 3,5 triliun, dan net foreign sale-nya reguler ini ada mengalami penurunan sebesar 585 miliar ya, teman-teman. Di sini ada value dari rupiahnya, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian di sini ada volume shares, kemudian ada frekuensinya. Di sini ada frekuensi dari foreign dan dari domestik. Dan ini terakhir diupdate itu pada tanggal 20 November 2024 ya, teman-teman. Jadi per hari ini. Dan di sini ada running trade, teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah total trading dari semua perusahaan per hari ini ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada kodenya, ada price-nya, kemudian ada action, ada lot, dan ada buyer, dan kemudian ada seller. Kita bisa lihat all stock. Oke, kita keluar. Kemudian di sini ada top broker ya, teman-teman. Di sini ada kodenya, kemudian ada nama-nama sekuritasnya. Di sini yang pertama itu top broker banget itu ada di UBS Sekuritas Indonesia. Untuk dari T-vol-nya itu di 2,14 triliun, dan N-vol-nya itu menurun di angka 432 miliar ya, teman-teman. Kemudian ada B-vol-nya itu ada di 855,1 miliar. Kemudian ada S value-nya ada di 1,29 triliun, dan total transaksinya itu ada di 1,6
teman-teman, 1,6 miliar. Dan untuk total frekuensinya itu ada di 121,8 ribu. Oke, jadi itu ya teman-teman, di sini ada top brokernya. Ini teman-teman bisa lihat mereka berada perusahaan yang teman-teman favoritkan atau masukkan ke watchlist. Nah, teman-teman, ini merupakan top broker dari perusahaan-perusahaan ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ada di peringkat berapa perusahaan yang teman-teman masukkan ke dalam watchlist. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada screener. Screener ini merupakan fitur penyaringnya teman-teman. Di sini teman-teman bisa mencari saham yang sesuai dengan minat teman-teman. Jadi di sini teman-teman ada yang namanya guru screener, ada populer, kemudian ada valuation, technical, dividen, fundamental, bandarmologi, dan overview. Jadi teman-teman jika ingin melakukan trading saham, teman-teman bisa melakukan screener atau penyaringan melalui fitur ini. Oke, kita bisa keluar. Kemudian di sini ada alert atau pengingat atau peringatan gitu, teman-teman. Di sini kalau misalnya teman-teman melakukan trading saham dan teman-teman punya target untuk melakukan trading, nah itu teman-teman di sini bisa ada fitur pengingat ya, teman-teman. Karena saya belum mengaktifkan fitur ini, jadi fiturnya itu masih kosong. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada kalender. Jadi seperti ini ya untuk kalendernya, teman-teman. Dan kemudian di sini akademi. Nah, untuk teman-teman yang ingin belajar mengenai saham, buat teman-teman pemula yang masih belum mengerti bagaimana cara melakukan trading saham dan apa itu pengertian-pengertian dari saham, teman-teman bisa belajar di Stockbit Academy. Jadi aplikasi ini tuh sangat mudah dan sangat membantu kita ya teman-teman untuk lebih mendalami tentang saham. Ini teman-teman bisa belajar dari sini. Oke, kita keluar saja. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang sahamnya sedang trending ini ada di bagian sini ya teman-teman, bisa lihat di sini untuk yang sedang trending itu ada perusahaan Dasbara Lestari, kemudian ada BRI, kemudian ada Adaro Energi Indonesia, dan Bank Arta Graha Internasional, dan lain sebagainya. Ini juga ada moversnya. Kemudian di sini ada unboxing saham ya teman-teman. Kemudian ada papan khusus dan ada indeks, kemudian ada sektor, dan ada Stockbit Academy. Oke, kita beralih ke fitur selanjutnya yaitu chat. Nah, teman-teman di sini teman-teman bisa melakukan chattingnya di aplikasi Stockbit. Di sini kita juga tinggal melakukan chatting dengan mengklik tombol kanan atas yang tadi. Teman-teman juga bisa membuat grup di aplikasi Stockbit atau teman-teman bisa melakukan chatting pada kontak yang teman-teman sudah miliki. Namun sebelum melakukan chatting dengan kontak yang teman-teman sudah miliki itu, teman-teman harus mengaktifkan akses kontaknya terlebih dahulu. Oke, boleh kita keluar. Kita beralih ke yang selanjutnya, itu ada portfolio. Nah, untuk portofolio ini masih kosong ya teman-teman, karena saya belum pernah melakukan trading saham, jadi masih kosong. Nanti saya akan tunjukkan ketika saya sudah melakukan trading saham. Oke, kita kembali ke watchlist ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Di sini saya akan melakukan trading saham. Di sini saya akan melakukan trading saham di perusahaan Goto ya, teman-teman. Karena harga di per lot di perusahaan Goto ini tuh terbilang cukup murah ya, teman-teman. Ada di Rp72 dan teman-teman bisa lihat untuk saham di perusahaan Goto ini sedang menurun sebesar Rp2 atau menurun sebesar 2,70% per hari ini. Dan ini teman-teman bisa lihat ada kategori dari dari perusahaan Goto itu ada di kategori teknologi dan syariah, kemudian ada day trade dan ekonomi baru. Nah, teman-teman bisa lihat ini grafiknya sedang mengalami penurunan. Dan teman-teman yang saya ketahui, jika kita akan melakukan pembelian di suatu saham itu ada baiknya kita membeli di saat sahamnya sedang turun. Jadi harganya sangat murah dan kita akan menjual saat sahamnya sedang naik.
Nah, sebelum melakukan trading di sini saya akan scroll ke bawah terlebih dahulu. Oh ya teman-teman, ini kita bisa melihat grafiknya ya. Ini ada grafik dari 1 minggu terakhir, kemudian ini ada grafik 1 bulan terakhir, dan ini ada grafik 3 bulan terakhir. Nah, kalau kita lihat di sini untuk kenaikannya itu positif ya teman-teman dari perusahaan Goto ini. Oke, ini juga ada stream dari aplikasi Goto. Teman-teman bisa scroll ke bawah. Teman-teman bisa bebas untuk melakukan postingnya untuk aplikasi Goto ini dengan cara mengklik icon ini. Kita bisa melakukan composting. Oke. Atau bisa menambahkan catatan. Oh ya teman-teman, untuk melakukan postingan ini teman-teman bisa melakukan filter ya. Kita bisa membagikannya ke semua orang, atau ke hanya orang yang diikuti, ataupun hanya orang yang disebutkan, dan bahkan bisa membagikan postingan ini hanya kepada diri kita sendiri. Oke, kita kembali. Nah, kita bergeser ke key stats ya teman-teman. Di sini ada rasio-rasio dari saham perusahaan Goto. Di sini ada periodenya itu per kuartal ya teman-teman. Di sini ada kuartal pertama itu di tahun 2024. Di sini ada periodenya itu ada beberapa tahun. Di sini mulai dari 2019 sampai 2024. Namun jika kita lihat dari 2021 ini sampai ke 2024, saham dari perusahaan Goto ini selalu mengalami kenaikan. Berarti itu terlihat sangat positif ya teman-teman, menunjukkan bahwa sahamnya itu bagus karena selalu naik. Namun di sini juga terlihat bahwa pada tahun 2024 dan 2023 ini antara kuartal kedua dan ketiga itu mengalami sedikit penurunan. Namun teman-teman bisa lihat di sini di tahun 2023 dan 2022 itu mengalami kenaikan yang lumayan signifikan ya teman-teman untuk nilai sahamnya. Di sini ada annualisnya juga, teman-teman bisa lihat. Kemudian ada TTM. Ini dihitung di kuartal 3 ya, teman-teman. Dan most recent quarter ini terhitung di tanggal 30 September 2024, dan untuk kuartal 4 ini belum dihitung. Dan untuk market cap-nya itu ada di 82,121 miliar, dan current share outstanding-nya itu ada di 1140,57 miliar. Ini ada valuation-nya teman-teman. Di sini ada current PE ratio, annualized, current PE ratio TTM, forward PE ratio, current price to sales TTM, current price to book value, current price to cash flow TTM, current price to free cash flow TTM, EV to EBITDA TTM, dan lain sebagainya. Di sini ada per share-nya juga. Kemudian di sini ada solvency-nya, dan di sini ada profitability, kemudian ada dividennya, kemudian ada income statement, lalu ada balance sheet, kemudian ada cash flow statement, ada growth, ada price performance, dan lain sebagainya ya teman-teman di sini. Kemudian kita beralih ke order book. Di sini untuk opennya itu di hari ini ada di Rp74. Previousnya juga Rp74. Itu artinya penutupan kemarin itu ada di Rp74, dan untuk yang tertingginya itu ada di angka Rp74, dan yang terendahnya itu ada di Rp71. Dan untuk frekuensi pembeliannya itu ada di 131,82 miliar, dan untuk frekuensi penjualannya itu menurun di angka 161,82 miliar. Dan ini ada batas atas, kemudian ada batas bawahnya. Batas atasnya itu ada di Rp99, dan batas bawahnya itu ada di Rp50. Dan kemudian lotnya itu ada di angka 43,37 miliar. Ini mengalami penurunan, dan untuk value-nya itu ada di angka 314,40 miliar, dan rata-ratanya itu ada di 72. Ini juga mengalami penurunan, dan frekuensinya ini mengalami kenaikan ya teman-teman, ada di angka 20,18 ribu. Oke, kita bergeser ke analisis. Di sini ada analisis PE band TTM, atau kita bisa memilih forward PE band. Kita scroll ke bawah juga, di sini ada PBV band. Teman-teman bisa lihat
Ini ada grafiknya. Kemudian kita beralih ke finansial. Di sini ada tentang finansial dari perusahaan Goto ya teman-teman. Di sini ada pendapatannya berapa, laba kotornya berapa, kemudian ada laba usaha. Ini ada beban usahanya juga, kemudian ada penghasilan atau beban lain-lain. Ini ada detail-detailnya ya teman-teman, lumayan sangat lengkap. Kemudian di sini ada laba sebelum pajak, kemudian beban pajak penghasilan dan lain sebagainya. Oke, kita bisa lihat di sini juga ada neraca dari perusahaan Goto. Dan di sini ada arus kasnya. Dan ini dalam grafiknya ya teman-teman. Jika teman-teman ingin melihat dalam grafik. Kemudian kita bergeser ke seasonality. Nah, ini adalah seasonality dari perusahaan Goto di 3 tahun terakhir. Kemudian ada perbandingan. Ini kita bisa melakukan perbandingan antara perusahaan-perusahaan lain. Di sini ada perusahaan Bukalapak ataupun kita bisa membandingkan dengan perusahaan lain. Di sini misalnya kita akan menambahkan perusahaan digital Media Tama Maxima. Nah, kemudian ini akan terlihat perbedaannya dari ketiga perusahaan yang kita pilih. Nah, kita bisa membandingkan tiga perusahaan ini dari valuation-nya itu ada di market cap, current PE ratio annualized, current PE ratio TTM, current price to book value, current price to sales TTM, current price to cash flow TTM, current price to free cash flow TTM, EV to EBITDA TTM, dan current share outstanding. Kita juga bisa membandingkan per share-nya. Kemudian ada solvency per quarter, terus ada profitability-nya, kemudian ada dividennya dan income statement, kemudian ada balance sheet quarter, cash flow statement TTM, YoY growth, price performance, dan lain sebagainya. Oke, kita bergeser ke corp action ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada ROPS-nya itu ada tanggal 30 Agustus 2024 pukul 9 bertempat di kantor Goto. Ini ada dividen, ada stock split. Namun ini untuk corp action-nya tidak tersedia. Kemudian di sini ada insider. Teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian ada profil. Ini adalah profil dari perusahaan Goto. Di sini ada tentang perusahaan, kemudian di sini ada detail dari pemegang saham beserta persentasenya. Kemudian ada direksi dan komisaris, lalu ada jumlah pemegang saham. Dan di sini juga ada komposisi pemegang saham. Ini sedang loadingnya teman-teman. Kemudian di sini ada dewan direksinya, dewan komisaris, dan anak perusahaan dari aplikasi Goto ini sendiri. Nah, ini kita sudah bisa melihat komposisi pemegang saham dari 1 tahun terakhir dan terakhir diupdate tanggal 9 November 2024. Ini ada kategori lokal, ini digambarkan dengan warna ungu, garis warna ungu, dan ini kategori foreign ini digambarkan dengan grafik berwarna hijau. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk profil dari aplikasi Goto. Oke, baik, langsung saja di sini saya akan langsung mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan trading saham. Nah, namun sebelum kita melakukan trading saham, terlebih dahulu kita harus melakukan deposit pada RDN di akun Stockbit kita. Nah, jadi langkah pertama kita harus melakukan deposit RDN terlebih dahulu dengan mengklik pojok kiri atas pada aplikasi Stockbit di halaman utama ini. Kemudian kita pilih menu deposit ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini sudah muncul RDN detailsnya. Di sini ada nomor rekening dari Bank Jago saya. Kemudian di sini ada metode pembayarannya. Kita coba copy dulu dan saya akan mencoba untuk melakukan deposit RDN ini melalui Cbank ya teman-teman. Oke, kita sudah di aplikasi Cbank. Saya akan langsung mentransfer saja dengan mengklik transfer. Kemudian kita klik bank lain, lalu nomor rekening, dan masukkan nama banknya. Tadi itu nama banknya adalah Bank Jago ya teman-teman.
Kemudian kita tempelkan saja nomor rekening tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk namanya sudah benar ya, itu nama saya. Jadi kita tinggal memasukkan saja nominal yang akan di top up-nya. Maksudnya yang akan didepositkan. Nah, misalnya di sini saya akan melakukan deposit sebesar Rp12.000. Oke, kita klik selesai, kemudian lanjut. Lalu konfirmasi, dan saya akan memasukkan PIN dari si bank saya. Nah, untuk depositonya, transfernya sudah berhasil ya teman-teman. Di sini sudah terlihat 12.000. Kemudian kita kembali ke aplikasi Stockbit dan kita cek. Di sini langsung saja saya akan melakukan trading saham. Kita pergi ke halaman watchlist. Teman-teman bisa lihat di sini saya akan mencoba untuk melakukan trading saham pada perusahaan Goto. Nah, alasan saya menggunakan perusahaan Goto ini untuk trading saham karena harga dari saham Goto ini terbilang murah ya teman-teman. Per lembarnya itu hanya Rp72. Jadi untuk satu lotnya itu jumlahnya adalah 100 lembar dan harga saham Goto per 100 lembar itu adalah Rp7.200. Jadi saya akan mencoba untuk membeli saham Goto ini senilai satu lot saja. Kita bisa langsung klik beli. Nah, oke teman-teman, di sini sudah tertampil ya. Ini merupakan saham dari aplikasi Goto untuk melakukan trading saham. Di sini per tanggal 21 November 2024 harga saham Goto per lembarnya itu ada di Rp72 dan untuk saham Goto ini sekarang ini sedang tidak mengalami penurunan ataupun tidak mengalami kenaikan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini trading balance-nya tadi sudah masuk ya. Saya sudah melakukan transfer sebesar Rp12.000. Dan di sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Untuk harga sekarang itu ada di Rp73 ya, teman-teman. Dan di sini juga ada detail-detailnya. Untuk hari ini perusahaan Goto ini atau saham Goto ini membuka harga per lembarnya itu di angka Rp71. Nah, untuk harga tertingginya per hari ini itu ada di angka Rp74 dan harga terendahnya per hari ini itu ada di Rp71. Dan untuk frekuensi pembelian pada hari ini itu sudah mencapai 84,92 miliar. Dan untuk frekuensi menjualnya hari ini tuh ada di angka 104,41 miliar. Ini mengalami penurunan ya teman-teman. Oh ya, dan kemarin itu harga terakhir saat penutupan harga dari saham Goto ini per lembarnya ada di Rp72 dan untuk batas atasnya itu ada di Rp97 dan batas bawahnya itu ada di Rp50. Nah, untuk frekuensi transaksi kemarin untuk saham Goto ini ada di 13,76 ribu orang ya teman-teman, dan di sini juga ada detail-detailnya. Jadi di sini ada frekuensi dari bit dan frekuensi dari as. Ini teman-teman, maksudnya adalah di sini ada misalnya di sini untuk angka Rp72, harga Rp72 itu ada sekitar 746 orang yang mengantri untuk melakukan trading, dan di sini juga untuk angka Rp71 itu ada sekitar 801 orang yang mengantri gitu teman-teman. Dan untuk as ini perbedaannya dengan bit itu, kalau bit itu harga dari saham terendah, kemudian di sini ada harga jual tertinggi. Jadi untuk di angka nominal Rp82 itu ada sekitar orang yang mengantri itu sebesar 205 orang, dan untuk nominal Rp81 itu ada sekitar 212 orang yang sedang mengantri. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk frekuensi dari bit ini ada di angka 4.966 dan untuk frekuensi dari as ini ada di angka 8.020. Kemudian di sini juga ada running trade ya teman-teman. Kita scroll ke atas dan saya akan langsung mencoba untuk melakukan pembelian. Teman-teman, di sini saya akan melakukan trading saham dari aplikasi Goto. Nah, saya di sini akan membeli saham sebesar satu lot ya teman-teman. Untuk satu lot itu harganya
ada di Rp73 dan totalnya itu ada Rp7.311. Nah, Rp11-nya itu apa? Rp11 itu termasuk fee-nya ya teman-teman. Jadi aplikasi Stockbit ini mengenakan fee tiap kita melakukan satu kali trading saham. Oke, kita langsung buy saja. Nah, di sini sebelum kita membeli juga ada detailnya teman-teman. Di sini untuk stoknya itu ada di GoTo dan expiringnya itu ada good for today, dan price-nya itu per lembar itu ada di Rp73 dan kita membeli sebesar 1 lot. Kemudian investmentnya itu totalnya ada 7.300 dan broker fee itu ada di Rp8 dan exchange fee-nya itu ada di Rp3. Nah, jadi setiap kita melakukan trading saham nanti si aplikasi GoTo ini akan mengenakan biaya broker fee dan exchange fee-nya ya teman-teman, tergantung dari harganya nanti. Nah, di sini investmentnya totalnya ditambah fee-nya itu berjumlah Rp7.311. Nah, kita langsung konfirmasi saja. Nah, untuk pesanannya sudah berhasil dikirim ya teman-teman. Itu artinya saya telah berhasil melakukan pembelian dari saham GoTo ini sebesar 1 lot. Nah, kita klik selesai saja. Oke, kita kembali ke order. Nah, di sini untuk actionnya itu ada tertulis ya by GoTo dan jumlahnya itu ada 7.310, price-nya itu harganya Rp73 dan expiring-nya itu day, statusnya sedang di pending ya teman-teman. Nah, jadi karena saya sudah melakukan trading saham, jadi di sini untuk ordernya sudah ada terisi ya teman-teman, dan untuk stoknya ini juga sudah terisi. Untuk trading balance update-nya sekarang tersisa Rp4.689 dan saya sedang open di angka 7.310, berkurang Rp1 ya teman-teman. Dan untuk total equity-nya tadi saya sudah melakukan deposit sebesar Rp12.000 dan kita pindah ke history. Ini historinya tadi ya teman-teman, saya sudah melakukan deposit sebesar Rp12.000 per tanggal 21 November 2024. Oke, baik, langsung saja di sini saya akan kembali ke profil saya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk equity-nya itu sebesar Rp12.000. Itu artinya tadi saya sudah melakukan deposit sebesar Rp12.000. Namun jika teman-teman tadi melihat itu masih Rp0, itu mungkin terkendala dari jaringan saya, teman-teman. Jadi belum terupdate. Dan di sini untuk trading balance-nya itu ada di nominal Rp4.689. Nah, itu artinya uang yang saya bisa gunakan untuk melakukan trading itu tersisa sebesar Rp4.689 ya teman-teman. Oke, sekian video saya mengenai penjelasan tentang saham, sekuritas saham, rasio keuangan pada saham, kemudian review aplikasi Stockbit, dan demonstrasi dari cara melakukan trading saham. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video saya buat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.